Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin share mengenai kelanjutan materi kemarin, yaitu mengenai penggunaan conditional if dan juga mungkin nanti ada looping juga. Nah, kemarin saya sudah share mengenai apa itu variabel dan bagaimana cara kerja variabel. Dan sebenarnya kita sudah mengenal variabel ini semenjak dari sekolah SMP mungkin atau SMA. Kita sering menggunakan term variabel di suatu fungsi matematik. Nah, bedanya sekarang kita menggunakan term yang sama, yang mirip tapi di bahasa pemrograman. Artinya mengimplementasikan fungsi matematik mungkin atau apapun yang mirip dengan fungsi. Nah, seperti yang kemarin saya share, di dalam bahasa pemrograman itu sebetulnya hanya terdapat sekitar 25 sampai 65-an kata dasar di bahasa pemrograman. Misalkan ada for, while, if, terus ada begin mungkin di Pascal, terus ada else di Python dan di Pascal. Nah, eh, words ini atau term-term ini digunakan untuk membangun program. Dan kalau misalnya ternyata ini banyak fungsi lain nih yang ada di dalam bahasa pemrogram, itu pada dasarnya fungsi tambahan yang udah dibangun oleh engineer-nya atau developer-nya yang di-include-kan ke compiler-nya atau ke JDK-nya atau ke SDK-nya gitu kan, software development kit atau Java development kit misalkan untuk di Java. Nah, fungsi-fungsi itu udah ditambahkan agar kita lebih mudah untuk mengakses fungsi-fungsi yang kayak misalkan ada fungsi matematis absolut misalnya, atau kita pengen melakukan scaling, flooring untuk bilangan-bilangan real atau koma, supaya oh ini dua angka di belakang koma tapi hasilnya sebenarnya lebih dari dua angka, maka kita coba scaling dan lain-lain. Nah, fungsi-fungsi itu yang udah include di dalam bahasa pemrograman, yang udah ada di dalam bahasa pemrograman, seperti print, dan nanti mungkin kita pakai read. Nah, itu fungsi-fungsi yang udah ada di dalam bahasa pemrograman. Nah, kali ini kita akan coba diskusi mengenai conditional if terus looping itu seperti apa. Nah, eh, dalam programming itu kita cukup erat dalam menggunakan logika matematik. Nah, logika matematik itu biasanya kalau kita punya statement itu biasanya ada benar atau salah. Misalkan ada satu statement hari ini hujan misalnya, tapi ternyata hari ini nggak hujan, berarti statementnya salah. Terus misalkan Henry umurnya 10 tahun, tapi ternyata saya udah lebih. Nah, itu juga statementnya salah, bernilai false gitu. Atau Indonesia ada di planet Mars, nah itu juga salah. Tapi kalau misalnya hari ini cuaca cerah dan ternyata memang cerah, berarti statementnya true. Jadi misalkan uh, ada suatu variabel X dan dia ada statement misalnya Presiden Indonesia uh, pertama adalah Insinyur Soekarno misalnya, maka pernyataan ini bernilai true. Tapi kalau misalnya ada satu pernyataan lagi bahwa um, Profesor B.J. Habibie itu presiden uh, Indonesia yang ke-5 misalnya, maka ini bernilai false. Gitu. Jadi ini disebut statement yang memiliki nilai benar atau salah. Nah, biasanya benar atau salah ini kita wakilin kalimat itu, kondisi itu kita wakili dengan suatu variabel misalnya X dan Y misalkan. Dan biasanya salah satu nilai dari X dan Y ini, misalnya kalimat X bisa jadi dia benar, bisa jadi dia salah. Ini juga sama, bisa jadi dia salah, bisa jadi dia benar gitu kan. Dan kalimat ini itu juga bisa digabungkan. Misalkan X hari ini hujan, Y eh apa tuh
Tono bermain air misalkan. Nah, bisa jadi misalkan X dan Y. Maka kalimatnya menjadi hari ini hujan dan Tono bermain air. Atau dia juga bisa digabungkan. Jadi majemuk itu artinya kalimatnya lebih dari satu dihubungkan. Misalkan YX, sorry. Atau ini kita pakai pipeline misalnya. Atau X atau Y, maka hari ini hujan atau Tono bermain. Juga ada yang namanya implikasi. Jika X maka Y. Jika hujan, jika hari ini. Jika hari ini hujan, maka, nah ini kalimat jika, maka Tono besar bermain air. Nah, yang satu lagi ada lagi jika dan hanya jika, misalkan biimplikasi. Jadi hari ini hujan, misalkan hari ini hujan jika dan hanya jika Tono bermain air. Bermain air. Nah, ini adalah salah bentuk contoh kalimat majemuk, artinya ada dua kalimat yang digabungkan dengan dengan operator dan, kita sebut ini dengan operator, membutuhkan dua variabel atau dua kalimat di sini, dan juga bisa atau bisa implikasi atau biimplikasi. Nah, sorry, biimplikasi itu harusnya simbolnya ini ya, bulak-balik, sorry. Jadi kalau biimplikasi itu seperti ini, karena dia bisa bisa dibalik-balik. Mungkin nanti detailnya kalau ada yang belajar di matematika diskrit atau logika matematik. Sorry, kalau bisa gerak. Nah, kalimat ini bisa digabungkan, misalkan di sini ada X, di sini ada Y, dan kedua kalimat ini bisa bernilai true, juga bisa bernilai salah. Nah, ini juga sama, dia bisa bernilai true, false, true, false. Ini true, false. Nah, biasanya patternnya, polanya adalah ketika X dan Y, jika dia true dan true maka kalimatnya benar. Jika hari ini hujan dan Tono bermain air, jika hari ini hujan dan Tono ternyata benar main air, maka kalimat majemuk itu bernilai true. Tapi kalau misalkan hari ini hujan dan Tono tidak bermain air, begitu kan, harusnya kan kalimat yang benar adalah Tono bermain air dan hujan juga gitu. Tapi ini ternyata dia hujan dan Tono tidak bermain air. Pada faktanya Tono tidak bermain air, maka nilainya menjadi false. Yang tadi ini true, yang ini false. Ini pun sama, kalau salah satunya tidak terpenuhi kondisinya di statement tersebut, atau salah satu statement itu false, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka dia akan false. Pun sama, akan berbeda pola dengan atau X atau Y gitu. Ini atau ya. Nah, kalau atau itu polanya hanya membutuhkan salah satunya true, maka polanya akan seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan hari ini hujan dan Tono main air dan sesuai dengan faktanya, artinya dua kalimat itu nilainya true, maka dia akan nilainya true. Sedangkan kalau misalnya salah satunya hari ini hujan atau Tono main air gitu ya, karena atau yang penting salah satunya benar, maka true juga kalimat majemuknya. Yang ketiga juga sama, hari ini hujan
ternyata tidak, dan Tono tetap main air, itu juga oke. Dan ini juga sama, kalau misalnya dua-duanya salah, nah baru false. Jadi kalau dan, operator dan itu ketika dua-duanya salah, sorry, ketika dua-duanya benar baru dia benar. Kalau ada yang salah, false di antara statement ini, baik itu statementnya cuma 2, 3 atau lebih, itu tetap harus false nilainya. Jadi dia benar-benar true ketika semuanya true. Sedangkan kalau operator atau or itu, maka dia akan selalu bernilai true selama salah satunya ada true, atau salah satu statementnya itu kalimatnya benar. Tapi kalau keduanya salah, tidak terpenuhi, artinya tidak sesuai dengan fakta, maka nilai kalimat majemuknya menjadi false gitu. Jadi ini ya, kalau misalnya X-nya true, ya true. Kalau untuk dan itu true, or juga true. Kalau ini salah satunya false, misalkan Y-nya yang false, maka kalau dan dia jadi false. Kalau atau dia tetap true. Kalau yang X-nya yang false, Y-nya true, maka dia juga jadi false kalau untuk dan. Tapi kalau untuk atau dia tetap true. Nah, kalau dua-duanya false, maka baik itu dan maupun atau dia tetap salah. Nah, kalau biimplikasi gimana? Biimplikasi itu juga mirip, kecuali kalau XY itu dia majority true. Coba ya, tabel implikasi dan biimplikasi. Nah, itu disebutnya nanti ada tabel kebenaran. Jadi kapan kalimat majemuk itu bernilai benar, kapan dia bernilai salah. Nah, kalau misalnya di biimplikasi, dia benar ketika dua-duanya benar atau ketika dua-duanya salah. Jadi misalkan jika hujan, maka Tono hari ini hujan jika dan hanya jika Tono main air. Artinya kalau Tono main air, berarti hujan gitu kan. Terus juga kalau misalnya sebaliknya, jika hari ini dia tidak akan hujan jika dan hanya jika Tono tidak main air gitu kan. Jadi kalau misalnya Tono nggak main air, ya jadi benar gitu kan. Nah, kecuali yang salah satunya tidak terpenuhi, dia hujan tapi Tono tidak main air, atau Tono main air tapi tidak hujan, nah itu bernilai salah. Tapi agak berbeda dengan implikasi. Kalau implikasi itu ketika jika hujan maka Tono main air. Nah, jika dia hanya salah, dia semuanya benar, tapi kalau misalkan syarat awalnya sudah terpenuhi dan implikasinya itu tidak terpenuhi atau false, maka dia salah. Jadi jika hari ini hujan maka Tono bermain air, jika keduanya benar maka dia benar. Jadi hujan juga dan Tono bermain air, maka benar gitu kan. Tapi jika hari ini hujan dan Tono harusnya main air, ternyata tidak, maka dia jadi salah gitu. Ini juga tapi kalau misalnya dia tidak hujan tapi Tono tetap main air, itu tetap benar. Nah, sedangkan jika tidak hujan dan Tono tidak main air, itu benar. Jadi itu tabelnya itu bisa di googling, atau sebetulnya ada pembuktiannya, atau kayak misalkan implikasi itu, kalau saya punya satu kelas, terus saya berjanji kalau nilai satu kelas itu A semua, maka saya traktir gitu kan. Itu kan jika satu kelas nilai A semua, maka saya traktir. Semua pernyataan akan benar, misalkan walaupun kelas itu tidak dapat nilai A semua, tapi saya tetap traktir, maka sebenarnya cenderung si kelas itu akan oke-oke aja karena ditraktir. Tapi kalau sudah dapat A semua dan saya tidak mentraktir kelas tersebut untuk makan misalkan, maka itu jadi salah nilainya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, apa fungsinya tabel kebenaran seperti ini di dalam bahasa pemrograman? Jadi baik if maupun for itu dia sangat bergantung pada perbanding komparasi tabel kebenaran ini. Misalkan jika kita punya nilai X dan X itu diisi dengan suatu nilai misalnya 100, maka dia harus mengecek jika X lebih besar dari 90, maka misalkan print nilainya A misalkan.
seperti itu. Nah, sedangkan sorry. Oke, sedangkan jika else if misalkan x-nya lebih kecil dari 90, ini sama dengan jadi bit minimalnya 90. Kalau lebih kecil dari 90 maka 90 tidak masuk ke dalamnya. Jadi kalau lebih kecil sama dengan itu nanti berpengaruh pada apakah nilai yang dituliskan ini itu masuk ke dalam statement yang benar di sini. Jika dia lebih kecil dari 90 dan, nah ini artinya ada dua kondisi nih. Statement pertama, X lebih kecil dari 90 dan X lebih besar sama dengan 75 misalkan. Then print nilai B. Itu terus di bawahnya else if lagi untuk mengcompare jika X-nya lebih kecil dari 75 dan ini X-nya lebih besar dari 50 dan maka nilainya apa, dan sampai nanti terakhir misalkan else ini ketika kondisi semua yang di atas tidak terpenuhi. Nah, ini dibutuhkan kita paham mengenai statement yang kita masukkan. Misalkan tadi statement pertama, jika X lebih besar dari 90, lebih besar sama dengan 90, pokoknya dia mau 100, mau 150, maka nilainya A. Kalau misalnya ini konteksnya X ini merupakan nilai ujian misalnya. Terus jika X-nya lebih kecil dari 90, artinya 90 tidak masuk ke dalam statement ini, dan X-nya lebih besar sama dengan 75, maka nilainya adalah B misalkan. Maka tadi ya kita ada range, misalnya di sini 90, jadi ke sana 100 dan lebih. Jadi kalau ke sana dia nilainya A, kalau dari sini misalnya sampai 75, nah ini nilainya B. Terus yang satu lagi 5 sampai 50, ini nilainya C misalkan. Terus di sini ke sini lagi, di sini misalnya 35, ini D, dan di sini misalkan else, yang ke sana akan dapat nilainya E. Nah, ini berarti kita harus bikin statement kapan dia dapat B, kapan dia dapat C. Nah, itu kita menggunakan conditional if gitu. Nah, misalkan kita coba di sini. Nah, misalkan kita menggunakan ini ya, apa namanya, read. Nah, jadi di Pascal kita bisa, atau di bahasa pemrograman kita bisa memberikan input masukan dari apa namanya, dari keyboard di terminal gitu. Oke, sorry, tadi ada isu di kameranya karena ini masih uji coba banyak toolsnya ya. Nah, tadi kita sambung kalau di bahasa pemrograman kita bisa memberikan input di terminal. Nah, untuk di Pascal kita bisa menggunakan read, lalu masukkan si variabelnya kan seperti ini, terus kita tulis di sini misalkan masukkan nama, lalu di sini masukkan nilai, kita kasih baris baru dulu. Nah, seperti ini, terus kita ini ingat kalau di Pascal itu dia patokannya adalah titik koma untuk perintah itu. Nah, juga sama titik koma. Jadi ini ketika write, setelah read part ini dia saling berbeda ya, enggak dalam satu line code. Jadi ini dianggap dua line code. Lalu kita terus di sini
Hello, misalkan ya ini nama, ini jadi nilai. Nah, oke, kita coba FPC 1 pas. Ada error, nama does not. Harusnya nama ini name. Nah, kita mendeklarasikannya nama, nggak pakai name, jadi dia nggak menemukan name. Kita compile, oke, ini nggak ada issue. Nah, masukkan nama, misalnya Tono, nilainya 100. Nah, ini namanya jadi Tono, terus nilainya 100. Ini nggak usah pakai ini, seperti nggak usah pakai new line. Nah, ini kita pakai new line biar kelihatan mana hasil outputnya. Oke, nah ini berarti kita sudah bisa memasukkan nilai dari dari keyboard. Nah, sekarang kita pengen kasih nilai nilai hurufnya. Nilai hurufnya dia dapat A atau dapat B. Nah, kita berarti butuh satu variabel lagi untuk misalkan nilai huruf string pokoknya. Oke, nah di sini kita cek dulu pakai if. Nah, jika misalkan x-nya lebih besar sama dengan 90. Nah, notasi apa lebih besar sama dengan itu seperti ini ya. Dan nah di sini kita isi nilai hurufnya dengan A, misalkan else if x-nya. Nah, ini kita bisa pakai kurung buka kurung tutup untuk memperjelas ini statement pertama, misalnya x-nya lebih kecil sama dengan nggak sama dengan tapi lebih kecil dari 90 n. Nah, kalau di Pascal karena lebih dekat dengan bahasa manusia dia menggunakan n. X-nya lebih besar sama dengan tadi 75 misalkan, dan nilai hurufnya sama dengan B. Sebetulnya di Pascal kalau dia ada lebih dari ini kan satu line ya. Kalau dia butuh lebih dari satu statement, dia harus menggunakan seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita ada lebih dari satu line, kita coba aja, ini harusnya oke sih. Campur seperti ini walaupun satu huruf terus sorry, bukan satu huruf, satu statement. Jadi ini sama dengan satu perintah atau satu statement yang line 18. Lalu kalau dia lebih kecil, x lebih kecil dari 75 n, nah ini berarti dia x-nya lebih besar. Kita ambil lebih kecilnya dia berapa, lebih besarnya dari dengan berapa. Lebih besar sama dengan misalnya 60, maka dia dapat C. Nilai hurufnya sama dengan C. Lalu else if lagi. Nah, ini lumayan banyak, x lebih kecil dari 60 dan x lebih besar sama dengan, untuk D itu misalnya lebih besar dari 35, dan nilai huruf sama dengan D. Nah, else ini berarti yang sisanya yang tidak masuk di atas. Jadi yang di atas nggak ada, dia masuknya kemana nih gitu kan. Nah, nilai hurufnya sama dengan misalkan. Nah, untuk statement yang terakhir dia harus menggunakan titik koma, atau misalnya kalau dia lebih dari satu statement atau perintah, dia menggunakan seperti ini. Nah, sorry. Loh, kenapa kepencet huruf besarnya? Nah, kita coba compile ya. fpc 1.pas. Banyak banget yang salah. Nilai huruf does not.
nilai huruf. Nah, ini harusnya bukan sama dengan, tapi titik 2 sama dengan. Saya kebiasaan karena udah lama nggak pakai Pascal sebetulnya. Udah agak jarang ya program atau project yang menggunakan bahasa Pascal. Compile, katanya ada error di 32, line 32. Line 32, nah ini nggak ada titik komanya. Oke, right oriented di 36. Nah, ada kesalahan penulisan. 36. Nah, oke. Oke, assign but never use. Nah, dia di assign, nah, assignment diisi gitu variabelnya, tapi nggak pernah dipakai. Nah, kita simpan di sini untuk di print hasil. Oke, kita coba. Misalkan kita compile, terus jalankan satunya. Matono nilainya misalnya 91. Nah, dia dapat A. Terus kita coba jalanin lagi programnya selanjutnya. Nama Tini, terus nilainya 65. Nah, dapat C gitu. Nah, ini ketika kita menggunakan conditional if else gitu. Lalu kalau di Python gimana? Di Python juga mirip. Kalau Python mungkin namanya input, cuman di sini harus di convert. Jadi kalau ketika input itu dia masih tipenya string, nah nanti harus di convert, misalnya ini harus diisi dengan harus di convert dari string ke, nah ini dia returnnya string dari string ke integer, jadi ada conversion di casting. Oke, ya kan di sini silahkan masukkan nama dan nilai. Terus di sini print nilai. Nah, ini /n itu karakter untuk new line. Lalu masukkan nama, terus di sini print masukkan nilai. Lalu nanti keluar namanya print di sini nilai huruf. Nah, akan ini kita kasih penanda sama seperti tadi. Terus kita cek if nilainya ini apa nih. Nah, kalau sekarang kita kasih nilai huruf bisa di mana aja karena dia bukan Pascal. Di Python itu bisa kita definisiin suatu variabel dimanapun. Misalkan nilai hurufnya yang pertama dia A secara default, atau misalnya defaultnya E gitu. Nah, kita bisa cek pertama if. Nah, ini agak beda sintaksnya aja nanti. If X lebih besar dari 90. Nah, dia nggak pakai then, dia langsung titik 2 terus new tab gitu kan, di new line ada tabnya, maka nilai huruf kita isi dengan, nah dia nggak perlu pakai titik 2, nah langsung sama dengan. Nah, tapi untuk compare sama dengan itu dia nanti harus, misalnya kalau mau sama dengan 90 dia seperti ini gitu, bukan seperti ini untuk mengkomparasi gitu. Oke, lebih besar sama dengan kurang lebih kalau operator pembandingan komparasi itu kayak gini, X lebih besar sama dengan 90 itu masih sama ya. Jadi statement pertama X lebih besar sama dengan 90, maka nilai hurufnya A, ya perlu titik koma, terus elif. Nah, else if-nya di sini kalau di Python elif jika X-nya lebih kecil dari 90. Nah, N-nya pakai dan seperti ini. Pakai N ya, saya lupa. Nggak pakai N juga di Python. Oke, X-nya lebih besar sama dengan 75. Oh, kayak gini saya bisa copy dari sini ke bawah sampai else. Nah, cuman nanti harus dirubah ya, harus diperbaiki si tab-nya. Nah, ini karena tab-nya masih salah tuh. Ya, dibilang ini salah nih, dan ini nggak ada else if, adanya elif. Nah, elif dia ada dan nggak punya then. Jadi kita tinggal perbaiki itu aja. Nah, ini satu tab tidak ada titik 2. Ini juga sama, harusnya elif. Ini ada then. Ini di sini tidak ada titik 2. Ini juga mundur. Ini nggak ada else if, dia pakai titik 2. Tinggal yang terakhir itu dia bisa pakai else juga. Nah, sebetulnya
Yang terakhir ini karena dia secara default nilainya sudah E, sebenarnya kita nggak perlu reassign lagi bahwa di sini misalnya nilai huruf sama dengan E, nggak usah, karena secara default tadi kita udah isi nilainya E. Jadi apakah bisa tanpa else? Bisa aja, nggak perlu pakai else gitu kan. Oke, nah sekarang kita coba menggunakan Python 31.py. Oke, masukkan nama, misalnya Tono, nilainya 90. Oh, nilai hurufnya kok nggak ada? Kita cek. Oh ya, ini belum di print. Nilai huruf. Coba masukkan nama Tono. Coba kita supaya di atas ya. Nah, biar gampang. Namanya Tono, masukkan ini 90, kan dia dapat A. Terus kita coba lagi, namanya Tini, dapatnya 65. Itu juga C. Nah, jadi seperti ini cara penggunaan if else di Pascal dan juga di Python. Nah, case selanjutnya adalah nanti ada yang namanya for loop. Nah, for loop ini sendiri sebetulnya intinya adalah melakukan perulangan. Jadi misalkan tadi kan ada kita misalkan pengen mengulang proses tadi 5 kali, berarti kan loop atau ulangi proses ini yang di dalam awal ya, itu 3 kali. Misalnya masukkan nilai berapa, terus nama, ini agak terbalik juga, namanya siapa. Nah, ini terus nanti keluar hasilnya di sini, dan ini prosesnya pengen diulangi sebanyak misalnya 5 kali. Nah, itu atau 3 kali atau 10 kali, itu kan kalau misalnya kita nulis baris yang ini itu berkali-kali, ini kan lumayan capek ya gitu kan. Nah, gimana kalau kita bisa ulangi ini beberapa kali tanpa harus mengulang penulisannya gitu. Nah, itu bisa. Misalkan kita bikin file yang lain, misalnya kita bikin loop.pas. Jadi kita copy isinya si program 1 di sini, terus kita kasih nama program 1 loop. Nah, gimana cara melakukan perulangan? Nah, perulangan itu sendiri itu ada for loop di perulangan itu, atau loop perulangan itu ada for, do, atau ya for loop lah misalkan ya, menggunakan term for. Artinya kalau for ini untuk berapa kali, jadi misalnya dia for 1 to 10, maka dia akan melakukan dari angka 1 sampai 10, menghitung 1, 2, 3 sampai 10. Jadi for ini tipikalnya untuk perulangan yang sudah terdefinisi jelas berapa kali dia harus mengulang. Sedangkan yang satu lagi ada yang namanya while. Nah, while ini dia peruntukannya untuk perulangan yang bisa sudah jelas perhitungannya ataupun yang belum jelas gitu. Jadi kalau while ini yang penting, kalau ini kan kondisi masih masuk dalam perulangan itu ketika masih dalam angka 1 dan 10. Jadi melakukan iterasi menghitung perulangannya. Jadi ini perulangan pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-10. Sedangkan while ini dia akan mengulangi proses yang kita tentukan, yang pengen berulang-ulang selama while dia true atau benar. Jadi selama nanti ada suatu kondisi yang kita cek apakah sudah 10, oh belum, maka diulang sampai dia 10, maka dia berhenti. Atau apakah kamu mau mengisi data lagi? Ya, selama dia melakukan jawabannya ya, maka dia akan berulang. Nah, itu menggunakan while gitu. Lalu ada yang juga do while. Nah, kalau do while bedanya dengan while adalah while itu diperiksa pengecekan perulangannya di pertama gitu. Jadi nanti di line pertama dia dicek, tapi jadi misalnya ini ada line yang mau kita ulang, maka dia akan melakukan pengecekannya di pertama,
dan ini yang diulang gitu kan. Tapi kalau do while itu yang dicek itu nanti di akhir. Jadi misalnya ini ada script kita, maka pengecekan apakah ini mau diulangnya nanti di bawah, bukan di pertama tadi, bukan di atasnya gitu. Nah, ada juga yang namanya repeat until. Nah, repeat until ini biasanya di bahasa yang masih turunan dari C atau C++ gitu. Maka fungsinya sama dengan do while, tapi kalau while itu selama dia benar, kalau repeat until itu kalau do while itu nanti sintaksnya do lakukan apa selama benar, selama true. Jadi ini pun menggunakan logika matematika yang tadi ya, selama ada statement yang bernilai true. Sedangkan repeat, dia repeat keywordnya, terus dia melakukan kondisi tertentu, perintah-perintah, algoritma yang dijalankan, lalu dia mengecek kondisi until. Nah, until ini bedanya kalau while itu selama dia benar, maka dia akan berjalan. Sedangkan jadi ketika dia salah, maka dia akan keluar. Sedangkan ini until true, ketika true ini dia bakal keluar. Jadi dia akan berulang selama salah. Bedanya kalau do while itu berulang selama benar, kalau repeat until berulang selama salah. Ketika dia true, until itu terpenuhi sampai. Jadi yang tadi do while itu kan selama ya. Tapi kalau misalnya until itu kan sampai. Jadi ulangi sampai dia benar. Kalau sampai dia benar maka keluar dari perulangan. Kayak gitu. Oke, kita coba ya. Ya, kita menggunakan for dulu. Artinya kita ingin mengulang sampai dalam perulangan yang terdefinisi berapa kalinya jumlahnya. Oke, kita menggunakan huruf i, integer, untuk menyimpan perhitungannya. Jadi udah sampai berapa nih perulangannya, sama jumlah yang ingin dipenuhinya. Misalnya jumlahnya pengen sampai 3 kali misalnya, kayak gitu. Ya, misalkan jumlahnya kita isi dengan 3 kali, maka dia akan berulang dari i sama dengan 1 to jumlah itu kan do. Nah, dia melakukan di sini begin dan end. Jadi struktur dari for di Pascal itu kita tuliskan for, lalu kita definisikan i-nya, kita assign dengan 1 to jumlah. Nah, ini sebetulnya biasa keluar kalau di matematik itu notasinya ya, notasi perulangan itu yang seperti ini. Misalkan kita ada mean square error ya, MSE. Ini biasanya orang statistik tahu. Dia biasanya rumusnya adalah 1 misalnya per 2n agar bisa diturunkan misalnya katanya, dikali dengan sigma. Nah, ini i sampai n. Terus misalkan x, kita pakai x biasa ya, x ke i. Nah, dikurangi bukan x, y ke i dikurangi y ke i. Y apa ya, bar itu artinya itu ada ya artinya nanti kalau di main square error dipangkatkan 2 misalnya. Nah, ini artinya ketika i dari i, dia menggunakan iteratornya adalah i, ketika i sama dengan 1 sampai n. N-nya ini berapa misalnya, n datanya ada 10. Berarti dia diulangi dari i sampai 10. Nah, kalau kita ini menggunakan jumlah sebagai n-nya, maka kita menggunakan iterator i-nya dari 1 sampai jumlah. Jumlahnya kan 3 ya nilainya. Nah, kita melakukan proses yang tadi, memasukkan nama dan nilai. Seperti ini. Nah, ini biar enak kita kasih tab biar readable. Oke. Nah, ini kalau kita jalanin, kita coba nih. Jadinya seperti apa? Oke, kita compile dulu karena menggunakan Pascal, jadi harus di compile. Tadi loop pas. Oke, gak ada yang error ya. Agak keren nih, gak error. Kita loop. Nah, tadi nama programnya kan udah berubah ya. Bukan 1 lagi tapi yang loop yang ini.
loop, namanya misalnya tono 1, nilainya 90. Tono 1. Nah, ini kita perlu ada pembatas nih. Write, masukkan data ke, nah ininya kita kasih di koma write ke i. Nah, datanya biar dia ke i write line. Oke, nah setelah selesai kita kasih batas lagi di akhir write line, misalkan apa ya, inilah ya, dan dia menambahkan write line lagi. Seperti ini, kita compile ulang biar lebih enak kelihatannya. fpc lepas, nah ada error sekarang di 21 kan, 21 nih ada error. Nah, ini pada titik koma. fpc, oke, kita pakai loop. Oke, masukkan data pertama. Nah, data pertama tono 1, nilai 90. Nah, tono 1, nilai 90, nilai hurufnya A. Sekarang masukkan data kedua. Nah, ini berarti dia looping, dia mengulangi proses yang tadi gitu, dia ulangi lagi. Sekarang, nah ini nih dari 9, dari tono 1 dia ada lompat nih, ada kesalahan nih. Nah, kita coba ulangi lagi. Apakah itu memang issue? Dia ada bug nih berarti. Nah, iya nih. Dari masukkan nama kok nggak masukkan nama dilewat gitu kan. Tapi kita coba apakah ini masuknya. Nah, error berarti dia ada yang langsung dilewat nih prosesnya. Jadi read nama ini dia di skip gitu. Kenapa ya? Dia kok malah skip yang part ini nih. Langsung enter. Apakah karena new line? fpc. Oke, terus kita ke nih. Masukkan data ke 1. Udah benar. Tapi kenapa dia langsung enter nama? Apa karena nama sudah ada, tapi harusnya X pun dia udah ada ya nilainya tadi ketika pertama kali dimasukkan, tapi kenapa nama di skip ketika dia kita coba lagi dulu. Lalu kita compile, terus loops ini masukkan tono 1, 90, ini 85. Oh, namanya kelewat lagi. Nah, nama selalu terlewat. Kenapa dia selalu kelewat waktu di sini? Oke, apakah di sini butuh sesuatu dulu untuk antisipasi? Nah, ini ada titik koma. Oke, tono 1 ini 90. Karena dia string, kenapa dia selalu ini ya? Kita googling dulu. Pascal read string second line always skip. Nah, ini agak aneh ya, kenapa dia oke, coba kalau read line
Katanya kita coba. Ya, nilai 90. Oh, harus pakai read line. Oke. Ini nama ini 1,5. Nah, ini ada tono 2,30. Nah, ini berarti kita udah 3 kali masukin lalu selesai. Nah, ini pakai looping. Tadi berarti pakai read line ya, nggak pakai read. Oke. Itu artinya kita tadi karena kita meminta datanya 3 kali dimasukin. Gimana kalau misalnya kita input dulu nih pertama, misalkan write, masukkan jumlah data yang ingin diinput, lalu kita read line jumlah. Nah, ini berarti jumlah ini akan bergantung pada inputan yang pertama. fpc loop pas compile terus loop. Nah, pertama kita masukin jumlahnya pengen 2 kali. Kita masukin. Oke, data pertama tono nilai 78, dia dapat B, Tini nilai 45. Nah, ini berarti dia sesuai dengan yang kita inputkan. Kita pengen 2 kali looping. Nanti jumlah ini diisi dengan 2, maka dia akan melakukan perulangan dari 1, I sama dengan 1 ke 2 gitu. Nah, itu salah satu penggunaan for loop. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan Python? Nah, kita juga bikin misalnya file baru dengan loop.py. Nah, terus kita pindahin script yang ini ke loop.py. Nah, lalu kita juga pengen pindahin ini menggunakan for i in range. Nah, karena di Python dia dynamic typing, jadi saya nggak perlu mendefinisikan terlalu eksplisit kalau ini apa tuh i ini tipenya apa, isinya berapa, tapi dia ada fungsinya dalam range misalnya 2-3 kali misalnya. Maka ini akan di looping sebanyak 3. Kita tinggal pindahkan tabnya, yang penting tabnya ada di area for. Jadi ini kita harus perhatikan tabnya, berarti semua yang ada tabnya menjorok ke kanan setelah for itu masuk ke dalam for. Sedangkan misalkan yang terakhir kita di sini tulis apa program terakhir gitu. Nah, ini artinya akhir dari program. Jadi ketik yang line 27 ini tidak masuk ke dalam line for gitu. Nah, misalkan saya ingin mengulang sebanyak 3 kali, print, silahkan masukkan data ke i sama dengan, nah misalkan kita pakai i sama dengan berapa misalnya ya. Oke, kita coba jalankan Python 3 loop.py. Nah, masukkan nama. Nih, data ke 0. Nah, kalau di Python dia mulai ke 0, kalau di Pascal mulainya dia dari 1. Misalnya tono nilainya 89. Dia dapat B. Silahkan masukkan data ke I sama dengan 1. Nah, sekarang datanya ke 1, Tini misalkan 85. B juga. Nah, ini yang ketiga nih, atau I kedua. Ini saya nggak kasih batas ya. Iya, bacanya agak susah. Jadi ini informasi data yang kedua, lalu kita diminta untuk input data yang ketiga atau I sama dengan 2 karena dia mulai dari 0. Misalnya Teni nilainya 45. Nah, ini adalah data yang ketiga, setelah itu dia berakhir. Nah, ini juga sama kalau kita melakukan misalnya input jumlah. Nah, kita minta jumlah itu ditentukan oleh input pertama. Misalnya kita ambil in, terus kita masukkan dulu di sini print
silahkan masukkan jumlah yang ingin diinputkan. Di sini mulai, misalkan siap udah beres, kita bikin print. Oke, kita jalankan lagi. Misalnya kita pengen nyobain 2 aja, nah silahkan masuk data ke I. Atau kalau kita pengen lebih enak bacanya, I-nya ditambah 1. Nah, ini I tambah 1. Nah, di sini tinggal Python sub, kita pengen masukin 2, yang pertama Tono nilainya 90, yang kedua Tini nilainya misalnya 55, ya dapat D. Nah, ini dia masih 2 karena harusnya ininya kita belum masukin jumlah. Nah, si 3 tadi. Ya, kita mau coba 2, Tono 90, ini 55. 55. Nah, program berakhir nih setelah 2 kali looping. Jadi seperti itu ya fungsinya for loop. Atau misalkan kalau kita pengen iseng stars piramid. Nah, ini biasanya saya suka iseng bikin piramid pakai bintang. Misalnya program bintang piramid, terus var dia ada x ya integer tipenya, atau i misalnya pakai i integer. Terus juga saya butuh j. Nah, ini biasanya kalau ada double looping, di dalam looping ada looping lagi, itu bisa pakai i, j, k, l gitu hurufnya gitu. Itu ya kebiasaan kita aja sih. Terus begin, di sini ada n. Oke. Terus misalkan kita pengen input masukkan jumlah baris yang diinginkan untuk bintangnya, maka kita bisa menggunakan ini untuk n misalnya. Kita pengen tahu jumlahnya menggunakan cuman ya variabel n doang namanya, simple. Terus for i titik 2 sama dengan sama dengan 1, tuh jumlahnya adalah n. Kita lakukan begin misalnya n. Ingat, n itu tidak boleh titik kecuali yang terakhir aja, ini akhir script. Jadi kalau ada n, begin n selalu pakai titik koma gitu. Oke, di sini ada perulangan lagi. Nah, ini bisa nih, ini namanya bersarang, for loop bersarang. Ini dari 1 to i do. Nah, ini agak unik nih, begin and right start asterisk. Nah, kalau dilihat j sama dengan 1 ke i, berarti kalau misalnya i-nya 1 dari 1 ke 1, i-nya 2 dari 1 ke 2, i-nya 3 1 ke 3 gitu. Nah, ini looping seperti itu logiknya. Lalu kita coba compile nih, fpc star piramid misalnya. Oke, ada error. Oke, di 11,2 di sini ada error katanya. Oh, ini nih, di komanya nggak ada. Oke, kita coba compile. Di sini piramid kita jalanin. Kita pengen misalnya 10. Oke, ini titik, ini nulis startnya udah keluar tapi harusnya new line gitu. Jadi setelah beres nulis ke pinggir, jadi bintangnya satunya 1 1 2 3 gitu, geser-geser. Nanti kita lihat gambarnya, kita bikin enter di sini new line. Nah, oke, kita compile, masukin 10 seperti ini. Itu, nah ini contoh penggunaan ya iseng, misalnya bikin asterisk seperti itu menggunakan for, itu bisa. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kalau kita menggunakan while gitu. Nah, while ini kondisinya khusus, jadi dia akan berulang selama
Benar. Jadi kalau yang tadi itu benarnya, ini sebenarnya juga sama selama kondisinya benar. Ketika statementnya benar, statement apa? Statement bahwa ini masih dalam perulangan I dari 1 ke N. Jadi selama I-nya belum keluar dari jumlah N, N-nya misalnya 10, maka dia akan terus mengulang prosesnya. Selama dia belum sampai ke 10. Nah, itu kondisi true-nya, di C4-nya. Nah, tapi kalau misalkan kasus seperti apa sih sebenarnya yang biasanya kita menggunakan while misalkan. Nah, itu ketika bentar saya tadi kembalikan ke loop. Nah, ini Python. Kita akan bikin satu file lagi mirip seperti ini tapi tidak menggunakan for, kita menggunakan while. Kita bikin while.pass gitu. Nah, kita copy biar nggak terlalu sulit. Kita copy script yang sebelumnya, terus buka di sini. Kita bikin satu while. Nah, artinya kita akan menggunakan while. Terus apa yang dirubah dari program sebelumnya? Cukup bagian for-nya kita rubah menggunakan do while. Nah, cuman tadi ya, while itu dia selama statementnya true di sini, maka lakukan sesuatu. Lalu apa yang masih true? Misalkan kita menggunakan boolean. Boolean. Tipenya adalah lanjut. Nah, boolean. Jadi dia benar atau salah. Nah, satu lagi adalah kondisi pertanyaan apakah mau lanjut atau tidak menggunakan ya atau tidak gitu kan, y atau no, misalnya y atau n. Misalnya kita pakai answer itu menggunakan string. Nah, di sini kita bakal nanya apakah kamu mau isi data lagi. Oke, titik koma di sini read line. Read line tadi answer. Ya. Oke, tapi answer di sini harus didefinisikan dulu. Answer itu secara default dia nilainya n misalkan. Atau nggak didefinisi juga boleh. Atau n juga boleh. Nah, lanjut boolean ini kayaknya kita hapus aja dulu. Kita pakai n aja. Nah, ini nggak perlu kita masukkan jumlah data yang input karena kan jumlahnya kita belum tahu berapa. Yang penting kalau selama kita mau isi lagi kita akan mengulang. Nah, kondisi true-nya ini apa nih? Nah, kondisi true-nya adalah ketika answer, kalau ini defaultnya dia yes. Sorry, bukan no ya, y. Kita answer itu isinya y. Kalau answer isinya bukan y, maka dia tidak akan berulang. Nah, cukup itu aja yang kita rubah. Dan di akhir kita tanya apakah kamu mau isi lagi, cek read line answernya. Oke, kita coba fvc apa while ya, while pass. Oke, apakah ada error? var do but constant cara karakter itu ketemu 18 16 sorry 18 16 di line 18. Oke, ini karakter. Dia ada do expected constanta. Ya, saya agak lupa nih. While in Pascal. While to looping di Pascal kayak gimana ya, saya lupa. Oke, pakai benar ya harusnya ya. Oh, sorry, sama dengannya 2. Kalau ini di Pascal 1 aja. Nah, kita coba. KI does not seem initial. Nah, ini dia nggak error, tapi ada yang kata dia nih ada yang nggak dipakai nih. Gitu. Si I sama J karena kan tadi kita udah nggak pakai looping for ya. Oke.
I identifier not found di 20 ini nih. Oke, I kita pakai buat nambahin, ada udah berapa data, jadi setiap datanya bertambah maka kita akan looping I nya sama dengan, nah ini namanya mengupdate variabel I dengan menambahkan satu, setiap iterasi dia akan bertambah satu. Oke, kita coba. I does not seem to be initial. Nah, cuman I-nya harus bernilai, kita kasih dulu inisialisasi nilai awal sama dengan 0. Ingat, karena dia pertambahan ya, akan bertambah terus iterasi. Oke, jumlah does not use. Nah, jumlah pun tidak digunakan. Tadi kan dipakai buat maksimal looping maksimalnya ya. Oke, while. Oke, ini udah oke. While masukkan data ke 0, nama Tono. Nah, nilai 90. Oke, kalau saya jawab tidak, maka dia akan berhenti. Nah, kita coba ulang lagi. Data pertama Tono, nilai 90. Apa kamu isi lagi? Ya. Nah, dia akan isi lagi. Masukkan data yang pertama. Tadi data ke 0 ya. Oh ya, harusnya data pertama nih. Oke, kita ulangi deh biar enak nih ininya bacanya. Oke. Nah, ini Tono nilainya 90. Dia dapat A. Apakah mau isi data lagi? Ya, misalkan saya jawab. Nah, masuk lagi. Ini nilai 45. Apakah kamu masukin data lagi? Ya. Misalnya Erik nilai 67. Apalagi misi lagi? Ya. Apa namanya? Budi 45. Isi lagi? Ya. Misalnya Jono 88. Nah, ini terus aja kita akan melooping selama kita jawabannya Y. Jadi while itu akan terus melakukan looping selama kondisi answer-nya sama dengan Y ini terpenuhi, statement ini terpenuhi bernilai true. Tapi begitu saya jawab selain Y, maka statement ini menjadi salah dan kita keluar dari perulangan. saya jawab no, ya udah berhenti. Itu. Nah, itu tadi ya kan beda penggunaannya. Kalau for itu jumlahnya sudah terdefinisikan mau berapa bikin loopingnya, tapi kalau while itu bisa tidak terdefinisi mau berapa kali, tapi selama kondisi itu true maka dia akan berulang. Ketika kondisi itu sudah false maka kita akan keluar dari looping, dari perulangan itu gitu. Nah, di sini gimana kalau kita di Python misalnya, nah, kita bikin while.py. Ingat kalau py itu extension untuk Python, sedangkan .pass itu untuk Pascal gitu. Oke, nah ini juga sama, kita cukup copy yang sebelumnya yang for di Python, terus kita copy ke file while.py. Nah, nanti di sini kita nggak perlu lagi berapa banyak yang harus diinputkan, tapi kita butuh variabel tadi answer, dan ini bentuknya string atau str, sorry. Dan ini kita tinggal ganti jadi while dan selama benar. Berarti selama answer ini nilainya adalah iya. Nah, berbeda dengan while di Pascal itu menggunakan satu sama dengan, karena memang assignmentnya dia pakai titik 2 sama dengan untuk mengisi variabel. Maka sama dengan bisa dipakai untuk komparasi statement apakah ini benar atau salah. Tapi kalau misalnya di Pascal di Python, karena assignmentnya menggunakan seperti ini, nilai huruf sama dengan dia menggunakan sama dengan biasa, maka tidak boleh menggunakan sama dengan. Nanti kalau kita menggunakan sama dengan di sini, disangkanya kita mau mengisi variabel answer dengan y gitu. Kita kan mau mengcompare ya, apakah answer itu isinya adalah y gitu kan. Kita ingin tahu isinya y bukan ya. Si answer ini menggunakan operator sama dengan, bukan lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan berarti apakah answer lebih besar atau sama dengan y gitu. Tapi itu benar juga. Tapi kalau kayak gini bakal salah gitu kan. Karena answer ketika huruf Y maka dia lebih besar gitu. Gimana kalau lebih kecil? Nah, itu agak tricky. Jadi sebetulnya karakter itu memiliki nilai ASCII atau nilai Unicode. Jadi sebetulnya semua karakter itu akan di-convert menjadi nilai
integer, nilai bilangan bulat. Jadi huruf A sampai huruf Z itu punya nilai integernya sendiri. Jadi kalau di compare itu biasanya di compare adalah nilai karakternya posisinya di berapa di integernya. Misalnya 25, A itu 25, Z itu misalnya 25 tambah 27 kali ya. Saya lupa nih, itu jaga alamat. 12, 1, 40, sorry, 25, 27, 2, 4, 5, 2 misalnya. Nah, itu berarti apakah 25 lebih besar dari 52? Ya tentu tidak gitu kan. Jadi salah statementnya gitu. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kita pengen ngecek apakah dia sama. Selama sama, maka dia akan berulang terus. Nah, karena i-nya tadi hilang, sementara kita membutuhkan informasi i ini udah data keberapa, maka kita bisa inisialisasi di sini i sama dengan 1 atau sama dengan 0 karena atau sama dengan 1 karena di sini kita tidak perlu lagi ditambah 1. Oke, tapi di sini kita harus bertanya, apakah kamu mau isi data lagi? Gitu. Nah, nanti kita coba misalkan tadi itu answer itu diisi dengan str. Sebenarnya nggak perlu str ya, input aja langsung karena dia kan udah udah string. Di sini kita nggak perlu lagi convert ke str. Oke, di sini udah cukup harusnya. Kita coba running aplikasinya atau programnya dengan Python 3 while.py. Oh, nah, ini dia ada input apa di sini? Oh, answer kita nggak perlu dulu, kita langsung isi answernya adalah y. Sorry, y, yes, yes, y, y biasa ya. Ya. Tuh, kok program langsung berakhir? Oh, karena kita, nah ini huruf besar dan huruf kecil itu berbeda ya. Atau misalnya kita mau apa? Y dan Y besar dan Y kecil bisa dipakai, maka kita harus menggunakan tanda kurung. Kita bikin lagi kalimat majemuk. Nah, kita menggunakan atau di sini. Jadi answernya selama dia salah satu digunakan, salah satu benar. Jadi kan kalau kita pakai huruf besar Y, berarti kan answer sama dengan huruf kecil Y itu jadi false. Tapi Y huruf besar benar, maka true, atau false maka dia akan benar. Tapi kalau misalnya kita pakai huruf kecil Y-nya, maka answer sama dengan huruf Y besar akan false, answer sama dengan Y kecil maka akan true, maka hasilnya akan true juga gitu kan. Nah, itu jadi salah satu dari statement ini, kalimat ini itu harus benar, maka while ini akan jadi true. Nanti kita cek kalau misalnya dia jadi n. Oke, kita coba jalanin. Nah, data pertama masukkan nama Tono, nilai 90, dia dapat A. Maka apa kamu isi lagi? Ya. Yang saya pakai huruf kecil. Ini nilainya 55, dia dapat D. Apa kamu isi lagi? Kita sekarang saya pakai huruf besar misalkan. Masih bisa Budi nilainya 34. Terus saya gak mau isi lagi, program berakhir. Nah, gimana kalau saya pakai N gitu kan? Tadi kan pakai Y, pakai OR ya, maka Y kecil Y besar bisa jalan. Nah, sekarang saya pakai N. Kita coba jalanin Python while-nya. Gak jalan. Kenapa? Karena Y-nya yang pertama diinisialisasi sebagai Y kecil, maka Y apakah answer sama dengan Y kecil? True. Apakah answer sama dengan Y besar? False. False dan true, maka nilainya adalah false, karena kalau n itu harus dua-duanya bernilai benar. Makanya yang paling cocok di sini adalah kita menggunakan logika operator logika OR gitu. Ini juga sama kalau misalnya kita mau menggunakan supaya besar ya kecilnya itu bisa dicek, maka kita menggunakan OR answer dan di sininya sama dengan Y kecil. Nah, ini juga bisa. Maka ini bisa jalan lagi. Tono 90 tidak misalnya. Terus kita coba fpc, kita compile lagi yang tadi while dot pass. Oke, terus while. Nah, ini Tono 90 kita pakai huruf Y kecil. Nah, ini masih bisa masuk ya. Ini
56 huruf besar juga. Nah, masih bisa masuk. Budi 75. Nah, tidak. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu tuh fungsi eh, conditional if ataupun while ataupun for di dalam bahasa pemrograman. Dan biasanya dalam programming itu kita sering banget menggunakan term-term if, while, do while itu untuk menyusun logika. Misalnya tadi untuk menyusun piramid, kadang untuk mencari suatu data. Misalkan kita ingin mencari suatu nilai gitu kan, dari suatu tumpukan, misalnya kita pakai bikin search.py. Ini satu contoh lagi ya. Misalkan data yang ingin dicari itu angka, dan misalkan input lewat keyboard, misalnya datasetnya itu kita punya nilai 1 2 3 4 5 6, misalnya seperti ini ya. Yang dua. Nah, ini kan kita nggak tahu nih datanya yang kita cari ada nggak gitu kan. Nah, kita bisa print datasetnya ada apa aja. Seperti ini. Terus kita bisa melakukan for dari i in range-nya yang digunakan adalah length atau ukuran dari datasetnya, ada berapa banyak data. Terus kita looping satu persatu untuk ini kenapa untuk mengecek apakah data yang dicari, if data dataset ini kita harus mengambil data satu persatu, dataset ke i ini sama dengan data gitu. Kalau sama dengan data maka break, misalkan kita butuh indeksnya sekarang masih 99, masih belum ketemu. Kalau ketemu indeksnya sama dengan i, lalu break ini untuk keluar dari looping secara mendadak gitu, langsung keluar. Lalu if misalkan indeks lebih besar dari 99, karena kalau 99 itu kan berarti datanya masih sesuai dengan inisialisasi pertama indeksnya, artinya datanya tidak ketemu, maka print data tidak ditemukan. Sedangkan else, nah berarti ada indeksnya udah lebih besar dari minus 99 atau 0 sampai 1, karena ini kan dataset datanya ada ini ya, terhingga ya, ada sekian, maka dia nggak mungkin 0 gitu, karena jumlahnya pasti lebih dari 1. Maka print data ditemukan di posisi indeks, ke indeks itu dia posisinya di mana ini. Nah, misalkan kita coba jalankan Python 3 search ya. Nah, misalkan kita mau nyari data keberapa, angka 3 ada nggak? Data 3 tidak ditemukan. Kenapa tuh? Harusnya kan dia nyari satu persatu i in range length dataset, terus dicek satu-satu nih apakah datanya ada gitu kan. Ini juga bisa print masukkan data yang dicari. Nah, kita cek aja dia ngejalanin dari angka berapa ke berapa. Soalnya kita tadi mencari 3 ya. 1 2 3. Nah, sebenarnya data ketika ditemukan break, ini sorry, harusnya kalau indeks sama dengan minus 99 terbalik ya logikanya. Kalau dia minus 99 berarti data tidak ditemukan, tapi kalau dia tidak sama dengan 99 maka data ditemukan. Oke, jadi sebenarnya data yang ketemu, cuman logika ketika di akhirnya itu kita salah. Oke, search misalnya 3. Nah, ini kita bisa debug untuk nulis misalnya setiap langkahnya itu sebenarnya kayak gimana. Itu namanya debuggingnya, mencari error. Terus 4, kita cari angka 4. Oh, ada di indeks ketiga misalnya. Iya, ingat
dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, berarti benar nih indeksnya ada di ke-3 gitu, atau kita cari lagi ke 312. Nah, atau misalnya kita data yang asal misalnya, data tidak ditemukan gitu. Nah, ini salah satu fungsi dari melakukan looping, misalnya kita melakukan pencarian data menggunakan for atau menggunakan while juga bisa gitu. Nah, kurang lebih itu sih sharing kali ini mengenai if, juga for loop dan while loop ya. Jadi kita bisa menggunakan for ataupun while. Kalau dual dan repeat until gimana? Sama kurang lebih dengan while, hanya bedanya dia di akhir bukan di awal pengecekan tadi ya, loopingnya gitu. Kurang lebih itu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.